Langsung diam-diam Syekh Abdullah Mubarak ini nemuin orang yang ngutangin, ya, yang ngelaporin anak muda ini. Ditemuin bapak yang ngutangin anak muda itu, iya pak. Bapak yang ngelaporin sehingga dia di penjara, iya pak. Emang utangnya berapa? 700 juta pak. Udah sekarang begini, jangan ngomong siapa-siapa. Ini rahasia saja. Ini utang saya lunasin. Ya. Utang saya lunasin 700 juta cash, tapi tolong cabut laporannya. Iya Pak, siap. Akhirnya orang yang minjemin tadi datang lagi ke kantor polisi membebaskan anak muda tadi. Nah, nah karena sudah bebas, besoknya dia langsung ngaji lagi. Nah, ketika ngaji, Syekh Abdullah Mubarak ini biasa saja. Seperti tidak berkata apa-apa. Bahkan berlagak kaget. Nah, ya setelah ngaji, anak muda tadi dipanggil. Wahai anak muda, kamu dari mana aja beberapa hari ini nggak ngaji? Akhirnya anak muda tadi terus terang, ya Syekh, saya ini dapat terlilit utang. Saya utang sama seseorang nggak kebayar, akhirnya saya dilaporin polisi, saya di penjara. Loh sekarang kan udah bebas emang? Iya, saya udah bebas karena saya kata yang ngutangin saya, utang saya sudah ada yang lunasin. Udah ada yang bayar sehingga saya bebas. Tapi saya sendiri, saya tidak tahu siapa yang bayarin utang saya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Alhamdulillah. Yang penting urusan udah selesai. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita berbagi ilmu dalam bulan Rajab, huruf yang kedua adalah jim. Jimnya diartikan oleh guru kita dengan al-jud, dermawan. Nah, salah satu ilmu bekas, salah satu akhlak guru kita adalah al-jud. Al-jud, dermawan. Ini adalah sifat yang pasti dimiliki oleh seorang mursyid. Ada 12 sifat yang pasti dimiliki oleh seorang mursyid. Ya, 12 sifat kemuliaan. Di antaranya adalah mutasoddikon, ahli sedekah, dermawan. Dan 12 sifat itu adalah buah daripada zikir kalimat la ilaha illallah. Mutasoddikon dari Rasulullah. Rasulullah seorang yang sangat dermawan. Sampai kepada guru-guru kita. Abah Sepuh, Abah Anom. Sampai ke guru kita adalah semuanya mutasodikon. Al-Jud. Ya. Ini ilmu bekas. Dicontohkan oleh guru kita. Lihat setiap kali manakib. Itu tidak kurang dari 100 juta habis. Ribuan orang yang datang. Ya, kebanyakan orang cuma makan doang daripada ngasihnya. Tapi itulah guru kita, Al-Jud. Ya. Ini dermawan ini adalah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ibadah-ibadah yang lain. Ini keterangan ini disampaikan oleh Imam Ghazali dalam satu kitabnya namanya Mukasyafatul Qulub. Imam Ghazali menceritakan tentang dialog Nabi Musa dengan Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu. Aku melaksanakan sholat, aku zikir, aku zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Manakah di antara ibadahku, ya Allah, yang membuat engkau senang? Yang paling membuat engkau senang. Nah, apakah sholatku, ya Allah? Kata Allah, wahai Musa, bukan sholatmu. Sholatmu itu adalah hanya untukmu saja. Efeknya adalah untukmu. Dengan sholat itu kamu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan juga bukan zikirmu. Kalau zikirmu efeknya juga buat diri kamu sendiri. Membuat hatimu menjadi tenang. Dan juga bukan puasamu yang membuat aku senang.
Karena puasa juga itu kembalinya kepada dirimu. Kamu bisa mengendalikan hawa nafsumu. Lalu apa? Ibadah yang paling kau cintai ya Allah, yang paling ibadah yang aku cintai kata Allah adalah sedekah. Sedekah. Ketika kamu memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, maka di situ ada aku. Kamu bukan saja menyenangkan dirimu, tapi juga bisa membahagiakan orang lain. Ini amalan yang paling aku sukai. Al-Jud. Nah, maka pantas di dalam Al-Quran itu kurang lebih 84 kali Allah ulang-ulang sholat zakat, sholat infak, sholat sedekah. Ya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Dalam Al-Baqarah itu alif lam mim zalikal kitabul la raiba alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat infak, salat zakat, salat. Ya. Artinya apa? Orang salat itu harus infak, nggak boleh pelit. Nah, kalau orang salat nggak zakat, salatnya nggak sah. Demikian pula sebaliknya, orang zakat juga kalau nggak sholat, zakatnya nggak diterima oleh Allah. Ini erat sekali hubungannya. Artinya apa? Hubungan kita dengan Allah melalui sholat. Sholat dan juga hubungan kita dengan manusia melalui zakat, melalui infak, melalui sedekah. Nah, jadi yang paling dicintai dari amalan kita ini adalah infak, sedekah. Kata Allah, kalau sholat itu hanya untuk dirimu sendiri, kamu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa juga untuk dirimu sendiri, terhindar dari bisa menahan hawa nafsu. Zikir juga untuk dirimu, untuk ketenangan hatimu, untuk ketenangan hidupmu. Tapi kalau kamu sedekah, orang lain ikut merasakan nikmatnya, ikut merasakan senangnya. Ya. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diangkat oleh guru kita Al-Jud. Nah, Al-Jud dermawan. Maka guru kita ngajak kepada kita semua para ikhwan, ayo yang mampu bikin manakib. Yang mampu bikin manakib. Kalau belum mampu ramaikan manakib. Itu pesan guru. Ya, pesan guru. Jadi kalau yang mampu ini manakib. Yang mampu ramaikan, yang mampu bikin manakib, yang nggak mampu, yang belum mampu, ya kita ramaikan manakib. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupkan jud, ya, kedermawanan. Maka ada orang yang datang kepada Nabi Musa, satu riwayat, seseorang kaya datang kepada Nabi Musa. Nah, orang kaya. Kata Nabi Musa, kata orang itu, wahai Nabi Allah, doakan saya supaya saya menjadi orang melarat. Ini aneh. Orang kaya datang kepada Nabi Musa, minta didoakan supaya menjadi orang melarat. Ini kayaknya nggak ada, ya, nggak ada, belum nemuin. Orang datang ke Abah Sepuh, datang ke Abah Anom, datang ke Abah Aus, minta didoain supaya menjadi orang melarat. Ini kayaknya belum dengar. Ya, yang kebanyakan yang minta didoain jadi orang kaya. Ini orang aneh. Kenapa kata Nabi Musa? Kenapa kamu minta doain jadi orang melarat? Saya capek. Saya ingin fokus ibadah. Saya ingin konsentrasi ibadah kepada Allah tanpa diganggu oleh urusan dunia, kata orang tadi. Apa jawaban Nabi Musa kepada orang itu? Kalau kamu pengen melarat, kamu jangan bersyukur. Jangan bersyukur kepada Allah. Ya, ingkar saja. Ada orang fakir, miskin, kelaparan, biarin aja, cuekin aja. Jangan dibantu, jangan dikasih sedekah.
Kata orang itu, ya nggak bisa ya Allah. Ya nggak bisa wahai Nabi Musa. Bagaimana saya nggak bersyukur segala semua ada. Saya punya ini, punya ini, punya ini. Kalau nggak bersyukur nggak bisa. Ya, saya semuanya dikasih oleh Allah. Mau pengen ini keturutan, mau ini kesampaian, mau ini, pengen beli ini kebeli. Bagaimana saya nggak bersyukur? Kalau saya suruh tidak bersyukur, saya nggak bisa ya, wahai Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya udah kalau begitu ya kamu nggak akan bisa miskin selagi kamu bersyukur. Pulanglah orang itu. Kemudian datang orang ini kebalikan dari yang tadi. Orang miskin minta kaya. Nah, minta kaya. Wahai Nabi Musa, doakan saya supaya jadi orang kaya. Saya ini orang susah, orang miskin. Ya namanya orang hidup pengen ini, pengen beli ini, pengen beli ini. Tapi nggak, dananya nggak ada. Ya hai Nabi Musa, doakan saya supaya menjadi orang kaya. Apa jawaban Nabi Musa? Bapak, kalau pengen jadi orang kaya, hendaknya Bapak bersyukur. Bersyukur dengan nikmat Allah. Orang tadi tersinggung. Tersinggung mendengar jawaban suruh bersyukur. Wahai Nabi Musa, bagaimana urusannya? Saya ini orang melarat. Apa yang mesti saya syukuri? Apa yang saya syukuri? Ini nggak punya, ini nggak ada, ini nggak bisa. Ya. Jadi kamu nggak bisa bersyukur, nggak bisa. Akhirnya orang itu pulang. Beberapa waktu kemudian Nabi Musa dengar dua orang ini. Ternyata yang orang kaya yang tidak mau kufur, yang tetap bersyukur, itu orang kaya semakin kaya. Sedangkan orang yang kedua, orang miskin yang minta kaya suruh bersyukur, ternyata nggak bisa bersyukur, hidupnya semakin miskin. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedekah, ya. Inilah sedekah rahasia Allah, amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara amal-amal yang lain. Maka dalam bab ini guru kita menjelaskan, ya, menjelaskan tentang kisah Abdullah bin Mubarak yang beliau dari Kufah berangkat haji, bawa bekal, bawa kendaraan lah kalau sekarang. Bawa bekal, ternyata di perjalanan ketemu dengan orang miskin. Ibu-ibu yang hampir makan bangkai karena dia punya anak sudah 3 hari nggak makan. Akhirnya semua kendaraan, perbekalan, ya, sangu dari Ibnu Mubarak ini diberikan kepada ibu tadi. Udah Bu, saya tadinya mau berangkat haji, karena ketemu ibu, saya nggak jadi. Ini bekal saya. Semua duit, bekal makanan, berikut kudanya, ya. Berikut himarnya juga diberikan kepada ibu tadi untuk bekal hidupnya bersama anak-anaknya. Akhirnya Ibnu Mubarak pulang. Abdullah bin Mubarak pulang kampung. Apa yang terjadi? Di kampungnya ternyata disambut dengan sangat meriah. Disambut dengan sangat meriah sehingga Abdullah bin Mubarak juga heran. Saya ini nggak jadi haji. Saya nggak jadi berangkat. Saya di perjalanan ketemu orang miskin. Saya nggak jadi berangkat. Tapi orang-orang yang berangkat haji pada saat tahun itu di kampungnya, oh enggak. Kita kan ketemu. Ketemu di Arafah, ketemu di Mekah, ketemu di Madinah. Jadi ternyata Abdullah Mubarak juga bingung sih. Dia nggak jadi berangkat, tapi pengakuan jamaah haji pada tahun itu yang bareng ngerasa dia ketemu dengan Abdullah bin Mubarak. Sebenarnya apa yang terjadi? Oh ternyata Allah gantikan posisinya, digantikan oleh malaikat. Malah Allah Subhanahu wa taala menyerupakan malaikat dengan menyerupai wajah Abdullah bin Mubarak untuk melaksanakan haji, ya, melaksanakan haji dan pahalanya ditujukan kepada Abdullah bin Mubarak. Ini luar biasa, ya. Ini kisah-kisah seperti ini nih banyak, ya. Orang yang nggak jadi berangkat, ternyata di sono ada. Siapa? Itu jelmaan malaikat kalau dia laki-laki. Kalau dia seorang perempuan, itu jelmaan bidadari. Bidadari menjelma jadi seorang ibu, ibu anu, ibu anu.
Yang mungkin karena nolong tetangga, nolong saudara akhirnya nggak jadi berangkat, tapi Allah jelmakan untuk menggantikan posisinya melaksanakan ibadah haji. Dan hajinya tetap mabrur, mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang Abdullah bin Mubarak ini sangat terkenal kedermawanannya. Ya, beliau punya majelis di rumahnya yang banyak dihadiri oleh jamaahnya. Salah satu jamaahnya adalah seorang anak muda yang rajin datang ke majelisnya. Ya ternyata pada satu saat Abdullah bin Mubarak ini tidak melihat beberapa hari anak muda itu nggak ada, nggak hadir. Kemana ini orang? Kemana ini orang nggak hadir? Biasanya ini anak ini rajin tapi nggak datang. Akhirnya ditanyakan kepada jamaah ada nggak yang tahu ini kemana ini anak muda? Akhirnya ada yang ngasih tahu, wahai Syekh, anak muda tadi ini sekarang ada di penjara. Lah kenapa dia di penjara? Karena terlilit utang. Nah, dia terlilit utang, ya utangnya ya lumayan kalau sekarang 10 dirham. 10.000 dirham itu ya sekitar 700 juta. Utangnya sekitar 700 juta. Lah yang ngutangin nggak terima. Akhirnya dia dilaporin polisi dan sekarang ada di penjara. Nah, maka setelahnya majelis ini selesai, ngajinya selesai, langsung diam-diam Syekh Abdullah Mubarak ini nemuin orang yang ngutangin. Ya, yang ngelaporin anak muda ini. Ditemuin bapak yang ngutangin anak muda itu, iya Pak. Bapak yang ngelaporin sehingga dia di penjara, iya Pak. Emang utangnya berapa? 700 juta Pak. Udah sekarang begini, jangan ngomong siapa-siapa. Ini rahasia saja. Ini utang saya lunasin. Ya. Utang saya lunasin 700 juta cash, tapi tolong cabut laporannya. Iya Pak, siap. Akhirnya orang yang minjemin tadi datang lagi ke kantor polisi membebaskan anak muda tadi. Nah, nah karena sudah bebas, besoknya dia langsung ngaji lagi. Nah, ketika ngaji, Syekh Abdullah Mubarak ini biasa saja. Seperti tidak berkata apa-apa. Bahkan berlagak kaget. Nah, ya setelah ngaji, anak muda tadi dipanggil. Wahai anak muda, kamu dari mana aja beberapa hari ini nggak ngaji? Akhirnya anak muda tadi terus terang, ya Syekh, saya ini dapat terlilit utang. Saya utang sama seseorang nggak kebayar, akhirnya saya dilaporin polisi, saya di penjara. Loh sekarang kan udah bebas emang? Iya, saya udah bebas karena saya kata yang ngutangin saya, utang saya sudah ada yang lunasin. Udah ada yang bayar sehingga saya bebas. Tapi saya sendiri, saya tidak tahu siapa yang bayarin utang saya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Alhamdulillah. Yang penting urusan udah selesai. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Ini Syekh Abdullah Mubarak. Dan rahasia ini tetap tersimpan. Baru terungkap rahasia ini anak muda tadi yang bayarin adalah syekhnya, gurunya setelah gurunya wafat. Setelahnya Syekh Abdullah Mubarak ini wafat, anak muda baru tahu bahwa dulu waktu dia di penjara yang bayarin utangnya adalah gurunya Syekh Abdullah Mubarak. Inilah kisah kedermawanan Abdullah bin Mubarak. Inilah kedermawanan daripada guru-guru kita. Ya, maka inilah kita semua sebagai murid Abah. Ya, kita terus mencontoh kepada beliau, mencontoh kepada akhlak beliau. Al-Jud ini diangkat dalam Fadailul Syuhur. Bukan untuk apa? Ini ilmu bekas Abah supaya kita bisa meniru kedermawanan beliau. Mudah-mudahan kita diberi kelimpahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu guru kita berpesan, udah kalian semua jangan mikirin partai,
Jangan mikirin pilpres, jangan mikirin pilkada. Cari duit aja yang banyak, biar bisa sodako. Itulah pesan daripada guru kita. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya segera lamanya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.